Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enesti Katamara dari kelas 03 SAKP 010 dengan NIM 20102000519. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan judul Pengaruh COVID-19 terhadap aktivitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak COVID. Pandemi COVID-19 juga menimbulkan dampak yang mengerikan terhadap investasi yang membuat masyarakat akan memilih untuk sangat hati-hati dalam membeli barang, bahkan untuk melakukan investasi. Pandemi ini juga sangat mempengaruhi proyeksi pasar. Investor dapat cenderung untuk tidak berinvestasi dikarenakan berubahnya asumsi pasar dan tidak jelasnya supply chain. Pada sektor investasi, Cina adalah salah satu negara yang memiliki dan menginvestasikan modalnya di Indonesia. Pada tahun 2019, realisasi atas investasi langsung dari Cina menduduki peringkat 2 terbesar setelah Singapura. Contohnya saja investasi dari Cina untuk salah satu wilayah di Indonesia, yaitu Sulawesi senilai 5 miliar USD sedang dalam tahap pelaksanaan. Namun, pekerja dari Cina masih terhambat untuk datang ke Indonesia sehingga investasi tersebut masih ditunda. Indonesia sendiri telah membuat aturan kebijakan pembatasan untuk bepergian ke dan dari negara-negara yang masuk dalam zona merah penularan COVID dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Langkah ini mengikuti kebijakan yang telah lebih dulu dilaksanakan oleh beberapa negara. Kebijakan pembatasan ini memberikan dampak terhadap jadwal penerbangan. Kebijakan pembatasan untuk bepergian ke negara-negara yang masuk dalam zona merah penularan COVID-19 tidak hanya dilakukan oleh Indonesia, melainkan juga telah dilakukan oleh Australia, China, Rusia, Italia, Singapura, dan negara-negara lain. Dampak COVID-19 pada sektor pariwisata juga tidak luput dari ancaman. Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menjelaskan pada tahun 2019 pelancong asing asal Cina yang datang ke Indonesia menyentuh angka 2,7 juta pelancong atau sebesar 12,8% dari jumlah keseluruhan wisatawan asing sepanjang 2019. Pandemi COVID-19 mengakibatkan wisatawan yang datang ke Indonesia menjadi merosot. Sektor-sektor pendukung pariwisata yaitu restoran, hotel, hingga pengusaha retail juga terdampak akibat pandemi COVID-19. Keuntungan hotel mengalami penurunan hingga 40%, sehingga berdampak pada operasional hotel dan mengancam kelangsungan bisnisnya. Turunnya pengunjung asing juga berpengaruh terhadap pendapatan rumah makan atau restoran yang pelanggannya lebih dominan adalah para pengunjung asing. Lemahnya pertumbuhan pariwisata juga berdampak pada industri retail. Adapun daerah yang sektor retailnya paling terdampak adalah Jakarta, Medan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Manado, dan Bali. Pandemi juga diperkirakan akan mempengaruhi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tersebut dikarenakan para pengunjung asing yang datang ke suatu destinasi biasanya akan membeli cenderamata untuk dibawa pulang. Jika pengunjung asing yang berkunjung turun, dapat dipastikan pendapatan atas usaha mikro, kecil, dan menengah juga akan turun. Bank Indonesia telah merilis di tahun 2016 terkait sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah sangat dominan dalam unit bisnis di Indonesia dan jenis usaha mikro mampu menyerap banyak tenaga kerja. Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam mengurangi efek dari pandemi, di antaranya melakukan penurunan atas BI 7 days reverse repo rate sebesar 25 bps menjadi 4,75%, suku bunga deposit facility sebesar 25 bps menjadi 4,00%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%. Langkah ini diterapkan guna menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya prospek pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Selain itu, untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali, serta untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia harus dapat mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik.
Pandemi tidak hanya menimbulkan dampak yang horor, namun juga dapat memberi pengaruh yang baik terhadap perekonomian Indonesia. Di antaranya yaitu pasar ekspor. Selain Cina dapat memiliki peluang yang besar untuk masuk ke Indonesia. Selain itu, ekonomi dalam negeri juga akan lebih terdongkrak dikarenakan pemerintah akan lebih memperkuat produksi dalam negeri daripada menarik keuntungan dari pihak asing. Pandemi juga dapat dimanfaatkan sebagai koreksi agar investasi dapat stabil walaupun ekonomi global sedang terancam. Negara terdampak pandemi bukan hanya Indonesia, akan tetapi hampir seluruh belahan dunia juga terdampak dengan pandemi ini. Pertemuan G20 telah dilaksanakan untuk membahas COVID-19, yaitu tepatnya pada tanggal 22 sampai 23 Februari 2020 di Arab Saudi. Anggota G20 yang telah dilaksanakan tersebut terdiri dari beberapa negara, yaitu Indonesia, Argentina, Australia, Brazil, Amerika Serikat, Cina, Prancis, Jerman, India, Uni Eropa, Arab Saudi, Inggris, Meksiko, Rusia, Korea Selatan, Afrika Selatan, Italia, Turki, Jepang, dan Kanada. Pandemi telah menjadi fokus diskusi pada pertemuan G20. Negara-negara yang tergabung dalam organisasi tersebut menyampaikan empati kepada negara penduduknya yang terdampak COVID. Timbulnya tekanan dunia terhadap COVID-19 memicu negara yang tergabung dalam G20 untuk memperkokoh kerjasama luar negeri. Seluruh negara di dalam organisasi tersebut sepakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap akibat yang muncul terkait COVID. Selain itu juga harus mulai mewaspadai berbagai potensi risiko serta memiliki misi yang sama, yaitu menerapkan kebijakan yang efektif berupa kebijakan struktural, moneter maupun fiskal. Pandemi juga direspon dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh G20 dengan tema Realizing the Opportunity of the 21st Century yang dilaksanakan di Arab Saudi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga mengubah tatanan perekonomian global menuju ekonomi dan keuangan digital adalah melatar belakangi kegiatan ini. Akan tetapi, perekonomian belum didukung oleh partisipasi masyarakat, khususnya pada UMKM, perempuan, dan kelompok muda yang dipandang belum maksimal, sehingga dibutuhkan kebijakan dalam stimulus perekonomian melalui pemanfaatan teknologi. Penguatan sistem keuangan pada sektor keuangan dengan penerapan agenda reformasi sektor keuangan dan pemanfaatan teknologi adalah tujuan utama para gubernur bank sentral negara-negara G20 dan Market Infrastructure dan Financial Stability Board dalam menyusun langkah-langkah penguatan sistem pembayaran lintas negara yang disambut dengan baik. Gubernur Bank Indonesia menyatakan Indonesia sangat mendukung penuh agenda presidensi G20 Arab Saudi khususnya terkait transisi London Interbank Overnight Rate dan cross-border payment. Hal tersebut dilakukan karena perekonomian dunia khususnya Indonesia sedang memasuki fase horor yang timbul dikarenakan pandemi COVID-19. Langkah pemerintahan yang pertama yaitu melakukan belanja besar-besaran guna meredam kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Langkah tersebut dipilih karena pada masa krisis akibat pandemi COVID-19, belanja pemerintah diakui sebagai instrumen pengungkit pemulihan ekonomi. Di samping itu, sektor wisata, sektor swasta, dan UMKM harus dipulihkan dengan stimulus. Kedua, pemerintah membentuk Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pada komite ini, Erlangga Hartarto bertindak sebagai pemimpin dan Erick Thohir selaku ketua pelaksana. Komite tersebut akan memastikan penanganan kesehatan dan ekonomi berjalan sinergi dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 pada 2020. Ketiga, pemerintah memberi bantuan kredit berbunga rendah dan menyiapkan berbagai program agar UMKM bergeliat kembali. Salah satunya adalah kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit. Langkah keempat, pemerintah menempatkan dana di perbankan guna memutar roda ekonomi. Adapun penempatan yang telah dilakukan adalah 30 triliun di himpunan bank milik negara dan 11,5 triliun di Bank Pembangunan Daerah. Berkat langkah tersebut, penyaluran kredit perbankan mulai membaik. Langkah kelima, pemerintah melakukan penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi di perbankan telah
menandatangani perjanjian penjaminan, terutama untuk sektor padat karya. Dengan kelima langkah tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perkataan segelintir pengamat yang menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan semakin parah hanyalah asumsi negatif. Terlebih, Lembaga Keuangan International Monetary Fund atau IMF memprediksi pada 2021 Indonesia akan menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Cina. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.